Selamat pagi. Pada hari saya akan mempresentasikan ide bisnis saya mengenai Eco Harvest, pengembangan pertanian berkelanjutan untuk materi masa depan berkelanjutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ansyela, kelas manajemen C angkatan 21. Ide bisnis yang pertama itu mengenai Eco Harvest untuk pengembangan pertanian berkelanjutan, di mana bisnis ini berfokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan dan pendekatan sosial yang inklusif. Nah, rencana bisnis terbagi menjadi dua, yaitu tujuan utama dan langkah-langkahnya. Pertama, tujuan utama mengapa saya membuat ide bisnis ini adalah untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani dan komunitas lokal, lalu menurunkan dampak lingkungan melalui praktik pertanian yang ramah lingkungan. Nah, adapun langkah-langkah yang saya ambil, yaitu pertama mengadopsi teknologi pertanian cerdas, pelatihan dan pendampingan untuk petani, lalu ada pengembangan kemitraan dengan komunitas lokal. Nah, produk atau layanan yang akan saya buat, yang pertama itu EcoTech Farm Kits, di mana menyediakan petani dengan teknologi pertanian pintar untuk meningkatkan hasil. Lalu ada juga sistem irigasi hemat air, sensor tanah, dan aplikasi pengelolaan pertanian. Lalu ada juga saya akan membuat Green Community Program, di mana adanya program pendidikan dan pelatihan untuk petani lokal, membangun kebun komunitas berkelanjutan. Nah, di sini pun ada strategi mencari modal, yaitu yang pertama pendanaan berkelanjutan, di mana crowdfunding atau dengan memberikan imbalan berupa produk hasil pertanian, lalu pencarian investor sosial dan dana berkelanjutan. Nah, strategi pemasaran yang akan dilakukan dari branding berkelanjutan, yaitu menekan keberlanjutan inovasi teknologi dan dampak positif pada lingkungan, lalu berbagi cerita sukses petani dan komunitas lokal. Selanjutnya melalui pemasaran media sosial, dengan kampanye visual dan cerita tentang praktik pertanian berkelanjutan, lalu melibatkan juga influencer yang peduli akan lingkungan. Nah, target pasar yang tuju, kalau untuk petani lokal itu terutama petani kecil dan menengah, dan juga komunitas pertanian perkotaan. Sedangkan untuk konsumen yang ramah lingkungan, itu kita targetnya adalah masyarakat yang peduli lingkungan dan ingin mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, untuk ini ada timeline yang jelas. Untuk bulan 1 sampai ke 3 itu dia biasanya persiapan, di mana adanya riset pasar dan identifikasi lokasi uji coba, lalu ada pengembangan produk dan teknologi, lalu juga ada persiapan kampanye dan pendanaan. Sedangkan untuk bulan 4 ke 6, itu peluncuran uji coba dari ide bisnis ini, di mana yang pertama itu pastinya peluncuran produk pertama, lalu juga ada uji coba di komunitas pertanian terpilih, dan mulai melakukan kampanye pemasaran. Sedangkan untuk di bulan 7 sampai 12, ini kita melakukan skala dan evaluasi. Yang pertama untuk memperluas jangkauan produk dan layanan, memantau dampak sosial dan lingkungan, juga meningkatkan strategi pemasaran berdasarkan umpan balik. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai ide bisnis Eco Harvest ini. Maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Sekian dan terima kasih.